Sebelumnya, Om Swastiastu, Tebes Selamat Lingkungan Latas, Salam Sujud Kening Melempang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Kode Etika dalam Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Budaya. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Perkembangan sektor pariwisata ini di satu sisi memberikan keuntungan ekonomis yang cukup tinggi. Keuntungan ekonomis ini membawa pengaruh pada pendapatan negara secara umum dan kesejahteraan masyarakat sekitar secara khusus. Kehadiran wisatawan dapat diartikan sebagai kehadiran rezeki bagi sejumlah orang mulai dari pemandu wisata, tukang becak sampai dengan para pedagang. Dengan demikian, sektor pariwisata bukan sekedar memberikan keuntungan bagi pelaku-pelaku bidang pariwisata, melainkan juga memberikan keuntungan di sektor-sektor lain di luar pariwisata. Selanjutnya rumusan masalah. Atas dasar penentuan latar belakang di atas, maka kami dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana dengan terapan pariwisata dengan berwawasan lingkungan budaya serta perkembangannya sekarang ini. 2. Apa saja etika dalam berpariwisata? Tujuan penulisan makalah ini yaitu memberikan informasi mengenai etika dan perkembangan pariwisata berwawasan lingkungan budaya yang meliputi beberapa aspek-aspek dalam meningkatkan pariwisata di Indonesia yang mendorongkan pengembangan sektor-sektor lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Kebutuhan terhadap kode etika kepariwisataan. Terdapat beberapa pertimbangan terhadap kebutuhan yang disusunnya kode etika berpariwisata secara global, antara lain: 1. Pengaruh angka kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan manfaat positif kepariwisataan secara ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, meminimalisir dampak negatif secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, mengembangkan perilaku budaya berwisata secara bertanggung jawab. Yang keenam, mengembangkan solidaritas. Yang ketujuh, perlindungan terhadap sumber daya manusia. Dan yang terakhir, perubahan iklim. Etika dalam kepariwisataan. Dalam kepariwisataan, meskipun kode etika tersebut didesain mengubah perilaku dan cara pandang pengunjung wisatawan, namun ada beberapa hal dirasa kurang mengenal dalam konteks kekinian, sehingga penulis mencoba mengusulkan sebuah definisi kode etika kepariwisataan dengan istilah seperangkat aturan berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di sebuah destinasi yang digunakan dalam mengatur dan menggunakan berbagai sumber daya kepariwisataan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan kode etika ini adalah: 1. Melestarikan nilai dasar moralitas yang berlaku dan dipahami bersama oleh para stakeholder kepariwisataan. Yang kedua, membentuk perilaku bertanggung jawab terhadap segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak atau akibat baik secara positif maupun negatif. Pentingnya pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata mampu mendorong pengembangan sektor-sektor lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengembangan kawasan pantai misalnya akan mendorong pengembangan bidang transportasi baik berupa perbaikan jalan maupun rute angkutan kendaraan umum. Perbaikan secara jalan, sarana jalan, dan angkutan kendaraan umum mengakibatkan daerah di sekitarnya terbebas dari isolasi, yang akan akhirnya membawa pengaruh pada dinamika kehidupan penduduknya. Di samping itu, pengembangan sektor pariwisata membuat peluang bagi penduduk sekitarnya untuk meningkatkan taraf perekonomian
melalui bisnis rumah makan maupun penginapan. Selanjutnya bab 3 penutupan. Di sini kesimpulannya adalah gagasan tentang warisan kultur dipandang sebagai aspek pentingnya yang harus dilindungi dalam rangka mencari identitas nasional, dilandasi oleh hasrat sederhana untuk mengabdikan kegemilangan masa silam. Sebagaimana disebutkan di muka, pluralistik atau keragaman budaya khususnya seni pertunjukan yang dimilikinya dapat sebagai sumber daya alam pembangunan pariwisata berwawasan budaya. Selain ini, berbagai penguyuban etnis Nusantara yang terdapat di Bali khususnya Denpasar memiliki potensi budaya asalnya, namun keberadaannya antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat belum bisa dirasakan. Sehingga keragaman budaya khususnya seni pertunjukan daerah belum terjamin dan dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pembangunan pariwisata berwawasan budaya. Dengan demikian, perlu adanya interaksi dan dialog-dialog yang intensif antara penyumbang etnis Nusantara dengan lembaga formal khususnya pemerintah daerah dan organisasi-organisasi sosial lainnya seperti sanggar seni, seka guna mendukung visi dan misi pembangunan daerahnya yang berwawasan budaya. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan di komen nanti di YouTube, nanti saya upload. Sekian. Mohon maaf jika penyampaian atau pemaparan materinya kurang bagus. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahi.